Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sangat semua perkataan di seluruh penjuru Indonesia. Lama konten akhirnya ngonten lagi. Minta maaf banget, padahal niatnya kemarin sudah mau rutin konten lagi. Ternyata ya saya minta maaf, saya blunder. Ini karena masih momennya timnas main kemarin, walaupun ya belum waktunya saja. Kemenangannya tertunda. Saya blunder, jadi nambah maggot untuk makanan kura-kura ternyata juga menjadi menambah pekerjaan saya di rumah. Akhirnya konten jadinya jarang, bukan jarang banget, hampir tidak pernah. Mungkin bulan kemarin saya nggak ada konten sama sekali. Ya gitu resikonya teman-teman. Jadi pas bikin maggot ini benar blunder. Jadi disibukkan juga ngurus maggot, disibukkan juga malah juga jadinya jual maggot, melayani teman-teman yang beli maggot. Akhirnya nyibulin konten sendiri juga susah. Ditambah lagi juga sibuk ya panen lagi. Ini semuanya telurnya dada putih, lihat nih. Ini dada putih ya, saya tidak bisa pungkiri ini hasil dari maggot ya. Karena emang pakannya sudah saya mulai banyakin di maggot. Akhirnya nih buat dada putih panennya ini sekitaran ya, mungkin dalam 1 minggu ini ya mungkin ada sekitaran 3 indukan yang bertelur ya. 3 lubang kayaknya dapat. 1, 2 ya kayaknya 3 lubang. 3 lubang sebanyak ini teman-teman. Berarti 3 lubang berarti 3 klut ya, dari 3 indukan. Bisa jadi 1 indukan juga telur sebanyak 2 kali. Di klut itu istilah kita dalam kura-kura adalah satu apa ya banyaknya atau 1 kali bertelur, namanya 1 klut istilahnya. Nah, entah indukannya berapa, indukannya berapa, entah dalam 1 indukan dia 2 kali klut, intinya gitu. Jadi ini dalam 3 lubang berarti 3 klut, entah 2 indukan, entah 3 indukan, ya nggak tahu ya. Karena ada yang 2 klut itu lubangnya bersamaan. Biasanya indukan yang sama itu nalurnya juga tidak jauh-jauh dari lubangnya sebelum dia taruh, biasanya begitu. Jadi kemungkinan hanya dari 2 indukan kura-kura dapur yang bertelur. Oke, hari ini ada lagi yang kita bahas, yaitu teman-teman ketika baby kan, apalagi yang teman-teman trader ya, ketika baby kan ngasih makan baby kura-kura menggunakan cacing beku ya, dan juga itu lahap melatih kura-kura untuk cepat makan. Itu biasanya saya juga menggunakan cacing beku. Hanya saja masalahnya cacing beku di Samarinda sendiri, terutama di Kaltim, itu harganya dari harga 17.000 sampai 20.000 satu pack ya, istilahnya tuh harganya begitu. Nah padahal kura-kura kan tidak bisa langsung terjual ya. Kadang-kadang saya bisa dalam sekali makan tuh bisa 2, bisa 3 tergantung jumlah baby kura-kura. Artinya kalau kita harus beli rutin untuk cacing bekunya kan lumayan budgetnya. Namun hari ini saya sudah beritahu cara bikin cacing beku sendiri. Gimana caranya? Jangan kemana, tetap terus stay tune di channel Juragan. Oke teman-teman, jadi sebenarnya untuk ini bukan murni cacing beku ya. Cacing beku sebagai asupan buat baby, karena biasanya kalau sudah gede kan kita ngasih makan pelet ya. Tapi saya mengganti yang serupa dengan cacing beku dengan kandungan protein tinggi. Yang saya gunakan adalah ini. Ini merupakan pelet, dalamnya isinya pelet.
Tapi kalau teman-teman lihat, ini agak susah ngeciumnya ya. Ini dalamnya adalah anakan dari telurnya BSF yang jadinya adalah baby maggot. Jadi saya mengganti cacing beku dengan menggunakan baby maggot, dan ternyata sama manfaatnya untuk ini, dan lebih bagusnya lagi malah bikin cepat besar dibanding menggunakan cacing beku. Jadi dengan baby maggot ya, ini bikin baby kura-kura saya juga cepat gede. Oke, saya ambil contohnya. Oke, sudah. Jadi ini merupakan hasil tetasan saya di bulan Desember ya, di bulan Desember. Jadi usianya belum ada 1 bulan. Nah ini dia. Ini full kasih makan telur maggot ya. Jadi ini ada 4 jenis ya, tetasan bulan kemarin. Sebenarnya ada berapa jenis? Saya hampir semua jenis saya tetaskan. Cuma yang agak libur nih Castaneus nih, malah harusnya dia dapat baby nih teman, malah nggak ada. Padahal semua jenisnya saya sudah dapat babynya nih pada bulan terakhir. Nah ini dia, ini Ocadia ya, atau Muremis sinensis. Yang ini yellow belly, yang ini river quarter yang sebelah kiri, yang ini peninsula. Nah, ya ini size nya belum ada, waktu netas kemarin kecil banget teman-teman. Dan 2 ini malah lebih parah. 2 ini padahal foodnya agak banyak, malah yang berhasil netas ini karena ini cukup untung ya, ini jadi perdana dua-duanya. River quarter juga perdana, saya baru sekian lama, baru sekian tahun ya, baru ini dapat babynya. Dan juga yang ini juga si peninsula juga baru ini dapat babynya ya. Dan ini baru awal-awal makan maggot, jadi belum rutin, dan alhamdulillah dapat. Cuma jeleknya kualitas telurnya belum terlalu bagus saat itu ya. Udah dapat syukur, udah dapat ininya anakannya, tapi yang berhasil atas cuma ini, yang lainnya gagal di tengah jalan ya. Ini juga sama. Jadi ini river quarter perdana di Kalimantan Timur, peninsula perdana di Kalimantan Timur. Baru biasa dulu. Nah, kalau dia sering, yellow belly juga sudah sering. Jadi ini dia, jadi bikin cepat gede, dari 6.000 1 bulan, lincah banget, dan senang menyenangkan sekali ya. Kalau untuk warna juga bikin keluar, nah, dia kandungan proteinnya juga bikin warna keluar banget. Nah, ini river quarternya, ini nanti ya saya zoom. Nah ini mau bikin kandang sendiri ya. Nah, warnanya juga bagus, ini juga sama, yellow belly warnanya juga keluar, jadi bagus. Saya akan menunjukkan bagaimana teknisnya untuk ngasih makan menggunakan baby maggot untuk baby kura-kura. Teman-teman, ini dia baby maggot. Ini usianya sekitaran 1 minggu ya, jadi antara 5 sampai dengan 7 hari baby maggot ya. Nah ini teman-teman lihat ya, makanannya luar biasa, kandungan proteinnya tinggi. Tidak alang-alang makanannya adalah telur kura-kura. Jadi telur kura-kura saya yang infertil saya kasih ke maggot ya. Nah kalau sudah seperti ini kan berarti sudah jelas ya, kandungan maggot yang saya bikin untuk makanan kura-kura kembali lagi ke kura-kuranya ya, dengan kandungan protein tinggi, karena dikasih makan telurnya itu dari telurnya si kura-kura sendiri. Teman-teman tahu ya, kandungan protein dari telur kura-kura itu tinggi. Nah terus kita kasih makan ke maggot, maggotnya kita kasih makan ke kura-kura. Jadi kita bikin siklusnya yang bagus banget teman-teman. Nah jadi cara saya ini kelihatannya mungkin agak gede, padahal sebenarnya ini kecil ya. Jadi ini habis dikasih makan begini, tinggal teman-teman sendok. Nah saya ngasih makan menggunakan sendoknya susu baby ya. Nah ini sendoknya baby, tinggal ngambil begini. Yang gede-gedenya, yang gede ini yang bisa aja dimakan, cuma masalahnya biasanya agak lambat ya. Kalau yang kecil-kecil baby nah kayak gini kecil-kecil itu biasanya langsung hap. Nah saya senang kalau langsung hap, jadi mereka tidak gigit-gigit lagi. Nah kita sendokin begini. Nah teman-teman yang geli dibiasakan, hai, karena ya kita mau ternak sukses juga setidaknya harus paham-paham banget. Nah, saya juga harus jangan setengah-setengah ya, kalau mau terjun sekalian. Oke, udah kita akan bawa.
Nah ini teman-teman, kita akan masukkan ke sini. Nah, kecil. Sama. Ini anakan Okadia saya, anakan Cinemis tuh banyak. Terus ada YB yang buat jadi indukan juga. Terus ada anak hibrid sama YB sama Venusta. Ini sebenarnya tadi malam sudah dimakan. Sudah katakan saya kasih makan, mudah-mudahan masih mau makan ya. Oke, masih mau makan ternyata. Teman-teman. Baby res yang makan, terus ini baby hybrid ya, yellow belly sama yellow belly sama res ininya hybridnya. Terus itu juga ada damer ada beberapa ini. Jadi telur damer banyak banget kemarin dapatnya. Lihat tapi syaratnya ketika teman-teman menggunakannya harus menggunakan juga filter ya, karena gini dikhawatirkan nanti sisa dari mereka, karena kandungan proteinnya bagus malah bikin jamur. Jadi harus pakai filter supaya nyaring kotorannya. Ini lagi males tuh, lihat, karena tadi malam sudah tak kasih makan banyak juga Maggot. Karena tadi kasih setengah-setengah aja. Biasanya satu sendok ini biasanya dihabis untuk satu bak ini. Nah, jadi benar-benar irit teman-teman. Ya, yang ini yang baru netas tadi malam, ada YB sama juga hybrid Venusta dan YB. Ada damer terus hybrid Venusta dan YB ya. Nah, ini dia. Itu dia teman-teman, cara buat nanganin kasus buat baby kita yang baru netas atau telur-telur yang baru netas dapat baby baru yang baru kita latih buat makan. Jadi baby maggot bisa juga buat alternatif untuk baby kura-kura kita yang baru netas. Jadi kalau sudah rutin ngasih makan maggot, badannya mulai besar, ya baru teman-teman bisa melatih buat menggunakan pelet. Kenapa tetap harus menggunakan pelet? Karena kalau emang niatnya buat jual, kita harus juga menyesuaikan dari konsumen ya. Karena nantinya kalau baby maggot, kita menggunakan baby maggot di lainnya kita dapat maggot kan agak berabe ya. Tapi intinya bikin daya tahannya bagus, itu baby maggot saya rekomendasikan buat baby kura-kura. Jadi teman-teman bisa langsung jual ya. Jadi kemarin saya ada ngirim dada merah dan dada putih ke daerah di Madura. Lumayan agak lama ya, karena berbenturan dengan Natal dan Tahun Baru. Biasanya emang agak delay. Saya sudah paham resiko, jadi saya kirim Senin, nyampe nya di sekitar hari Kamis atau Jumat, saya lupa. Jadi lumayan hampir 4-5 hari. Agak sedikit ini was-was. Ternyata dikonfirmasi dari buyer, ternyata semuanya alhamdulillah selamat. Jadi daya tahan yang kita bentuk dari menggunakan baby maggot buat baby kura-kura kita, buat dikirim jauh-jauh sekalipun, punya daya tahan yang bagus ya. Itu dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Doakan aja supaya ada waktu terus buat bikin konten ya. Sekali lagi ini benar-benar blunder ya, maunya nambah konten buat teman-teman sekalian untuk bagaimana kita bisa inovasi buat kura-kura kita, tidak lagi menggunakan makanan-makanan yang kita harus beli, semuanya hasilnya dari rumah, ternyata malah bikin kerjaan banyak. Oke, untuk hari ini sekian dulu, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.